Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Laporan Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikutnya adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia merupakan seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di negeri Yaman sana. Uwais merupakan manusia yang memang tidak dipandang di bumi, namun dimuliakan oleh penduduk langit. Apa yang menyebabkan Uwais dimuliakan oleh penduduk langit? Dan bahkan Rasulullah pun sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais, agar meminta doa kepada Uwais agar mereka berdua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni ini begitu dimuliakan oleh Allah sehingga penduduk langit memuliakannya? Pemirsa MDTA Baitul Arafah, Uwais hidup sesungguhnya di zaman Rasul, tapi dia digolongkan sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat Rasul. Dia sebenarnya ingin bertemu dengan Rasulullah. Dia ingin menatap wajah Rasulullah. Rindu hatinya untuk memeluk Rasulullah. Sehingga dalam suatu riwayat dikisahkan dia datang ke rumah Rasulullah. Namun ketika sampai di rumah Rasulullah, Aisyah berkata bahwa Rasulullah sedang pergi berperang. Uwais sebenarnya ingin menunggu Rasul. Berkecamuk dalam hatinya. Dia ingin bertemu dengan sang kekasih Allah. Dia ingin bertemu dengan yang dicintainya selama ini, yang dirindukannya selama ini. Tapi rasa rindu, rasa cintanya mengalahkan bagaimana rasa pengabdiannya kepada ibunya. Karena sebelum Uwais berangkat ke Madinah, ibunya berpesan agar Uwais cepat pulang karena ibunya dalam kondisi yang sudah tua renta itu. Uwais ingat pesan ibu. Uwais langsung pulang dan kembali melaksanakan aktivitas untuk mengabdi kepada ibunya. Subhanallah, inilah yang membuat Uwais dimuliakan oleh penduduk langit, namun dihindarikan oleh penduduk bumi. Riwayat lain juga mengatakan Uwais sempat menggendong ibunya untuk pergi melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sepenggal kisah ini, betapa tinggi ridho seorang ibu dalam perjalanan hidup manusia. Meskipun dia hina di penduduk bumi, namun ketika dia mengabdi kepada orang tuanya, ketika dia mampu memuliakan ibunya, dia dijadikan sebagai manusia yang dimuliakan oleh penduduk langit. Pemirsa, dalam perhelatan akbar Piala Dunia Qatar tahun 2022 ini, pertontonan mirip kisah Uwais Al-Qarni diperlihatkan oleh tim Maroko dalam
perjuangannya di dalam Piala Dunia. Bagaimana para pemain dan juga pelatih mencoba mencari ridho orang tuanya, terutama ridho sang ibu. Maroko yang dianggap sebagai tim kuda hitam mampu melesat sampai kepada babak semifinal. Maroko mampu membuat sejarah bagi benua Afrika. Negara yang pertama di benua Afrika mampu masuk kepada babak 4 besar. Ini suatu cerminan sesungguhnya bahwa ridullah fi ridho walidaini wa suktullah fi suktil walidaini itu, ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua itu, terbukti adanya. Tentu saja kita berharap keajaiban doa dari ibu tetap menyertai tim Maroko dalam pertandingannya yang akan digelar nanti malam melawan tim kuat lainnya, Prancis, di babak semifinal. Semoga doa ibu tetap menjadi bukti. Doa ibu tetap mengiringi. Keajaiban dari doa ibu tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.